Itu seperti apa sih Pak? Bisa diceritain nggak sih Pak? Ya ceritanya ya ini yang mulai pertama yang dibawa ke Jakarta ya ini tanya ini. Oke, gimana Mas? Sorry kita belum namanya siapa tadi? Trisil. Oh, Trisel. Oke. Ya. Gimana Mas Trisel? Ya awalnya Pak Slamet ketemu saya. Itu kamera bang? Kamera? Awalnya Pak Slamet itu kan pengamen Iya. ke desa-desa, terus ada salah satu video upload, kok Pak Slamet viral gitu. Terus akhirnya saya punya niat, ini Pak Slamet saya ajakin konten aja lah. Karena di sana saya kan juga ada produksi konten, live TikTok kayak gitu. Sebenarnya mau ngajak Pak Slamet itu untuk mau live TikTok, konten-konten YouTube dan sedikit mau mengklarifikasi karena di teman-teman di TikTok itu nyangganya itu Pak Slamet dari Ngawi, pengamen Ngawi. Oke. Saya mau mengklarifikasi, saya buatkan video, terus malam itu saya dihubungi dari pihak TA Pro, dihubungi produser dari TA Pro. Malam itu juga kalau bisa secepatnya ya Mas Trisil untuk Pak Slamet ke TA Pro buat rekaman. Gitu. Untuk rekaman ya udah Pak Slamet saya telepon, malamnya saya telepon, pagi berangkat. Ya, seperti nggak ngira Pak Slamet masih kayak nggak percaya, masa beneran ini rekaman di Jakarta, beneran ini Pak Slamet mau diterima di Jakarta mau rekaman gitu kan dari keluarga. Terus saya jelasin juga pagi itu saya juga telepon lagi dari pihak produser bahwa ini serius, ini nggak bohongan kayak gitu. Jadi saya berangkat bersama Pak Slamet ke Jakarta untuk rekaman. Yang antar ini yang antar. Ya. Yang antar Mas Rizky. Iya. Oke. Nah, sudah di Jakarta. Jadi gimana sekarang, maksudnya kehidupan Pak Slamet kan sudah masuk label rekaman, sudah cukup berubah belum sih Pak Slamet? Dari kemarin kan hanya ngamen-ngamen gitu, tapi sekarang kan juga mungkin panggung ke panggung gitu loh Pak. Gimana Pak? Iya, gimana sekarang udah? Maaf Pak Slametnya masih kurang untuk berinteraksinya, masih kurang. Gimana perbedaannya Pak? Mungkin pelan-pelan nanti baru dibantu Mas Trisel. Perbedaannya ya pokoknya alhamdulillah saya bisa dari sampai Jakarta. Biasanya bisa rekaman itu senang. Sekarang bisa berkaryanya dari panggung ke panggung, nggak dari pasar ke pasar lagi gitu. Mungkin ya agak mungkin harapan kedepannya semoga Pak Slamet bisa lebih profesional, lebih berkualitas untuk berkaryanya gitu. Mas ini sepertinya ada cerita unik nih di balik rekaman Pak Slamet. Katanya sempat grogi nih untuk take record, bahkan sampai bisa dibilang menggembel soundnya. Gimana tuh mungkin ceritanya? Kalau untuk itu memang karena Pak Slamet ini gimana ya, orangnya itu nggak pedean dan sering grogi, apalagi dia kan belum pernah kayak rekaman terus tag vokal di studio kan belum pernah. Awal mula tag audio itu tag vokal pertama kali Pak Slamet itu grogi sampai lupa nadanya gimana, liriknya gimana. Terus pada akhirnya dari tim produsernya, gara-gara ini ya, terus itu soalnya diambil buat digendong lagi. Setelah itu digendong dia seolah udah pede, seolah dia kayak ngamen seperti biasa di pasar-pasar. Mungkin ya di situ keunikannya Pak Slamet, dia bisa lebih pede, lebih bebas leluasa untuk bernyanyi karena terbiasa pakai sound. Kenapa Pak? Emang soundnya ada apa di balik cerita soundnya ini? Mungkin ada sejarahnya Pak? Nggak ada apa-apanya. Mungkin biasa sudah terbiasa Mbak, karena terbiasa pakai sound, jadi seumpama nyanyi gini agak grogi gredeg gitu. Tapi di balik sejarah dari sound ini mungkin ada cerita tersendiri nggak sih ini Pak? Mungkin atau dari mendapatkan sound ini mungkin butuh perjuangan juga nggak sih Pak? Awal mula mengamen. Awal mulanya kan pakai sound yang kecil, terus kadang ada uang dikit-dikit terus ini cari yang lebih besar. Soalnya katanya orang-orang itu Di warung kurang puas, suaranya kurang keras. kurang keras. Oke. Tapi kalau boleh tahu ini berarti berapa nih Pak Slamet? Itu sampai 8. Sekitar 7 kilo. Berarti tiap hari Iya. gendong gitu. Nah, sampai jam 8 kadang awan
sampai sore sampai sore. Ya, sampai sore, dari pagi sampai sore lah itu Pak Ahmad, Pak Slamet ngamennya. Oke. Kalau coba pengen mungkin cobain bedanya. coba Berat banget itu. untuk Berat ya. Enggak, saya cobain sini. Jangan gue yang masuk dong. Ambilnya ini kan. Berat. Oh, bisa coba. Novi mau coba. Nih, Novi mau coba. Coba Pak. Nih, Novi mau coba. Iya. dari angka sini baru Ya, ke sini. Jangan. Nah, Gini ya Pak. Pelan-pelan, no, pelan-pelan. Oke. Oh, Oke, lumayan berat ya rupanya. Bener-bener berapa kilo Pak tadi Pak? 7. 7 kilo. Oke. Berarti memang dibawa setiap hari seperti iya, ini ya Pak? ini setiap harinya ini ya. Oke, siap. Berat kan? Oke. Sini lagi Pak. Oke, tapi dari setiap hari yang mengamen ya Pak ya, mungkin ada cerita suka dukanya nggak sih Pak? Gitulah katanya orang awet mulai pertama kan ya kadang senengnya orang namanya orang kerja di jalanan kan ya senengnya Kalau orang kesan itu, tetap ya, ada. orang kan tidak sama gitu loh. Tidak sama. Kadang ya ada yang nggak senang ya juga ada, yang senang ya juga ada. Yang nggak suka juga ada. Kadang itu Pak Slamet kan ini Pak Slamet ngamen juga untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Mungkin Pak Slamet mau nggak mau harus ngamen karena di usianya, di tenaga usia Pak Slamet ini kan mungkin udah nggak kuat untuk kerja berat yang lain. Dan Pak Slamet bisa nyanyi. Prinsipnya Pak Slamet itu tadi dia bukan meminta-minta, dia jual suara. Jadi dari pasar ke pasar, kampung ke kampung. Pak Slamet profesional. Kalau memang dikasih uang, gimana Pak? Kalau dikasih uang ya Profesional, nah kayak uang banyak ya nyanyinya banyak. Kalau gitu. sedikit nyanyi sedikit gitu. Kalau boleh tahu sih dari Pak Slamet berapa Pak Slamet? 60. 60. Udah 60. Tapi dari pihak keluarga sempat melarang nggak sih dari anak-anak dan juga istri Pak Slamet, apalagi kan di usia senja ini Pak Slamet kegiatannya kan selalu mengamen ya Pak Slamet menjadi musisi jalanan. Gimana nih Pak Slamet? Ya awalnya kayak nggak ikhlas ya Pak ya. Karena kalau pertama kan nggak boleh, istri-istri kan juga nggak boleh. Katanya orang-orang dikatain ngamen itu kan katanya rendah gitu lah. Kerjaan rendah. Tapi saya kalau yang lakoni saya kan ya Yang jalanin Pak Slamet. Ya udah nggak apa-apa, yang penting halal gitu. Oke. Sekarang gimana nih Mas Rizal? Maksudnya sudah ada berapa karya Pak Slamet semenjak di Jakarta atau gimana? Alhamdulillah ini Pak Slamet kemarin sudah produksi rekaman kan di TA Pro sama di Proaktif. Dan alhamdulillah berkat dukungan teman-teman semuanya, juga netizen semuanya, Pak Slamet empatnya video itu trending semua. Wah. Bahkan yang di lagu apa Pak? Yang Salam Sendiri ya, itu trending 3. Di trending 3 di TA Pro. Pak Slamet ini kan bisa dibilang kan saat ini Pak Slamet udah cukup terkenal ya. Gimana nih Pak Slamet? Udah semakin banyak fansnya nih, apalagi di Banyak yang minta foto gitu Pak, mungkin lagi iya. Gimana foto atau gimana? Pak Slamet foto, Pak Slamet foto ya gitu. banyak itu. Tadi siang juga pas di Monas ya Pak ya. Tadi siang kan kita jalan-jalan di Monas. Oh. Terus ternyata di sana juga banyak banget yang kenal Pak Slamet gitu. Minta foto-foto gitu. Ya saya oke aja. Iya. Rasanya gimana Pak di Pak Slamet foto-foto rata-rata Yes. anak muda atau gimana Ya Pak? senang soalnya orang kayak gini kok ada orang yang Minta foto. ya bagaimana lagi untuk jalani aja. Iya. Nah, dari segi penghasilan gimana nih Pak? Ya alhamdulillah lah, mungkin kedepannya buat ekonomi Pak Slamet biar lebih tertata, biar lebih maju gitu ya Pak ya. Iya, iya. Keluarga. Terus pokoknya ini dijalani terus ya supaya semoga aja bisa sukses, bisa gitulah. Tapi ya saya jalani biasa-biasa aja itu enggak. Pak gini enggak. Ya, pokoknya ya apa adanya gitu. Berjalan. Pak Slamet bisa dibilang kan ini saat ini Pak Slamet udah terkenal ya Pak, dan juga udah dikenal banyak orang. Akankah nanti profesi mengamen ini akan ditinggalkan dan fokus untuk menyanyi di panggung-panggung atau seperti apa Pak Slamet? Sebenarnya kalau dari saya itu kalau ada longgar kalau di rumah itu pas ada longgar ya sekali-sekali ngamen nggak apa-apa, cuma Tetap ngamen. menghibur, Buat, menghibur ya menghibur saya sendirilah pokoknya sama orang itu.
tetap ngamen. Mungkin sesekali lah ya buat cari hiburan juga. Soalnya itu bukan hanya tuntutan kerja, ini juga hobi Pak Slamet gitu untuk menyanyi. Ya untuk kedepannya mungkin seperti itu. Ya. Dari usia berapa sih Pak Slamet? Mungkin sudah di jalanan, sudah sudah berapa profesi? tahun? Ya, sekitar 13 tahun. Oh. Menjalani profesi pengamen. Waktu masih muda kerjanya yaitu di kebun. Itu Sawah. sawah pari itu tuh. Kuli mengambil pari itu. Pari. Berarti emang kerjanya selama 13 hari itu menghibur teman Iya, iya. masyarakat ya. Iya. Nah, terus akhirnya bisa terbesit untuk ngamen keliling itu, Pak Slamet itu gimana awalnya? Maksudnya bisa kan tadi kan menghibur, Iya. itu akhirnya dijadikan ngamen itu memang ide dari Pak Slamet atau mungkin ada dorongan dari teman-teman? Dorongannya gitu? konco-konco yang waktu di kebun kan kadang ada orang kalau kerja yang paling Sini, Pak, gampang, ini kamera ya. yang paling gampang itu ngamen itu Mbak kalau yang paling gampang cari rezeki lah gampangannya itu ya aku pengen gampang duitnya yang ngamen aku terus saya jalani. Karena ada dorongan dari ada teman-teman yang juga. dorong itu ada. Oke. Cuma yo bercanda tapi saya terus Diseriuskan. Iya, seriuskan. Oke. Ya, kalau di bangunan kan lama uangnya kan ya lama. Nah, kalau Ngamen sore langsung buat kebutuhan. Nah mungkin awalnya jadi pas ngamen itu istri mungkin menolak kah atau apa tetap ya, tidak ya, suka kah atau suka, tetap nggak boleh gimana? juga nggak boleh. Tapi saya guys pengennya gini ya. Ya, pengen ngeyel terus ya, Pokoknya pengen saya hibur ngomongnya orang. ya, nggak usah malu-malu yang nyadari saya. Tapi kalau sekarang ya nggak ada apa-apa. Iya, rasa gitu. sempat ngalamin hal yang gak enak gak sih Pak? Apalagi kan mengamen di pasar ya, pasti ada ibaratnya ada yang tukang palak juga ya di pasar. Pernah nggak sih Pak ngalamin itu Pak? Dukanya gitu Pak, nanti baru sukanya. Menjalani ngamen di pasar kan banyak. Kalau pasar kan bukan sama. Pasar kan kadang-kadang ada itu pasar tidak boleh di ngameni, enggak juga masih juga ada yang boleh Kawasan, juga punya ada. kawasan. Ya. Oh iya. Tapi di situ ada itu pegawainya pasar-pasar kadang ini di sini pasar ini tidak boleh di ngameni. Tapi saya enggak di situ langsung ya pindah yang Lain langsung pindah aja. Nah kalau sukanya mungkin Pak saat ngamen di pasar apa sukanya? ya sukanya ngamen di kampung-kampung kalau sore setengah 2 gitu mulai sampai jam 5 di kampung-kampung. Malah lebih enak di kampung-kampung karena di kampung itu mungkin lebih banyak mungkin kali ya Pak ya Tapi kalau kan ngasih. orang yang pada senang kan banyak pada senang. Soalnya saya itu kalau ngamen saya kalau pindah rumah itu lagunya juga berbeda. Ganti lagu. Ganti lagu. Biar nggak bosan. Nah Pak udah di Jakarta sekarang, pengen apa sih Pak mungkin? Pengen Ada dicapai. ya? Enggak pengen apa-apa sih, soal pengennya ya semoga tak saya jalani, semoga sukses kedepannya nggak ada halangan apa-apa itu. Amin ya. Amin. Mas Susul mungkin ada proyek Pak Terbaru. Slamet yang mau bisa di spill gitu, bisa diceritain atau apa ada mau Atau ada mungkin mini konser seperti itu. konser atau apa gitu, menciptain lagu Kalau gitu. saat Mas ini Susul. Pak Slamet memang masih fokus untuk proyek-proyek recording dan sebagainya macam untuk mengarahkan intinya juga mengarah ke itu ya Pak ya, off air. Oh Off ya. air. Dan ini kebetulan juga sudah ada beberapa job-job yang sudah masuk off air, indoors dan kayak apa ya, recording itu tetap kita jalankan buat mengarahkan ke off airnya itu tadi Mbak. Ya mungkin kedepannya harapannya juga Pak Slamet bisa apa menyanyikan karya sendiri. Mungkin saya pribadi kan juga ini 1-2 lagu sudah ada. Ya mungkin kedepannya semoga aja bisa dinyanyikan Pak Slamet dan bisa membawa karir Pak Slamet lebih maju gitu. Oke, mungkin terakhir bisa dinyalain lagi Pak Slamet buat gambar maksud. Oke. Mungkin tutorial untuk menyalakan Iya, tutorialnya apa sound lagi? musiknya Pak. Oke. Kalau misalkan ini udah nyala. Oke. Dari mulai matiin dulu. Oke. Ini
kalau menyalakan kan gini Ustaz. Tapi ini kan sudah ada apa Settingannya masing-masing. masing-masing itu untuk buat, kalau buat ini kan Mic. beda, Mic ini yang kan satu. agak ini Buat yang mic ini satu. kan ada untuk musik, yang 3 ini untuk musik. Tapi kalau saya nyanyi kok kurang Keras. apa kurang bass kan. Ini saya kan tangannya ini Sama nyanyi. Jadi Pak Slamet sekaligus operator. Oh iya iya iya. Makanya Sekaligus kalau operator. saya nyanyi itu ini kan ini Ya, sambil nyetel. ya kurang penak apa yang kurang penak ini. Sambil nyetingin suaranya kurang gimana. Ini kan banyak acaranya kan untuk Ini untuk mic-nya. Oh, Ini juga ada wirelessnya. Kalau ada yang mau duet juga bisa. Ini kalau ada orang menyanyi, pengen nyanyi duet. duet Nah, ini. ini juga ada wirelessnya. Jadi udah agak canggih sih kalau Pak Slamet nyamennya. Oh iya iya. Nah kalau dihidupin dinyanyiin tuh gimana? Coba kalau mau Sampai untuk dioperasi nyanyi gitu pas lama. Pakai bluetooth. Nah, ini pakai bluetooth. Oh dari bluetooth dulu. Oh, ih. Ya termasuk canggih sih seusianya Pak Slamet bisa nyeting ini. Iya. Ya, ini kalau ini kan langsung ini. Nyala. Kalau kurang bass ini, kalau kurang treble. Oke. Sedikit Pak Slamet nyanyi sambil nyanyi Pak. Semua sudah pertahankanmu, walau ku acuh tak acuh selama ini kepada diriku. Semua ku korbankan untuk